semenjak itu sangat lama, jangan selalu membuatkannya untukku, tapi aku tak suka karena rasanya sangat berbeda dengan buatan ibuku. Setelah merajau pria itu kini tertawa, tawa yang membuat siapapun akan ikut merasakan kesedihan yang terdapat dalam suara tawanya. Ian kini menatap ibu pria itu. Mungkin Theo benar-benar sangat merindukan kesayangan ibunya sekarang. Dan akhirnya Ian membawa susu coklat buatannya tersebut ke meja. Di hadapan wajah Theo, pria itu sempat memasang wajah heran ketika mendapati segelas susu coklat di hadapannya. Ian berniat melangkah pergi dari sana, tapi tangannya sudah lebih dulu ditarik oleh Taeyong hingga menyebabkan dua gadis itu jatuh di pangkuan pria itu. Ian yang terkejut berusaha untuk bangun, tapi tangan Taeyong menahan tubuh itu untuk tetap berada di pangkuan. Opa, aku ingin tidur. Aku bilang, aku harus minum susu coklat. Iya kan, maka kau harus menemaniku. Taeyong menaruh segelas yang sudah kosong itu di atas meja. Pria itu sempat tersenyum ketika merasakan rasa cuy coklat yang sudah lama tidak dia cicipi. Tatapan pria itu kembali ke wajah gadis yang kini terlihat gugup di atas pangkuannya. Pria itu mengeluarkan sudah senyum miring ketika melihat semburat merah muncul di kedua pipi gadis itu. Ia berusaha melepaskan tangan dengan menepuk-nepuk pundak pria itu, namun Taeyong semakin dalam. Gadis itu dengan menahan tenggorokannya dan mempercepat. Taeyong sedikit mengeluarkan senyum dari dalam ketika merasakan rasa manis di antara Taeyong dan mereka. Ian yang manis semakin membuat Taeyong kecanduan. Tawanan mereka terlepas dengan nafas keduanya yang terengah bersamaan dengan tatapan mata Taeyong yang semakin menggelap. Dia semakin merasakan nyamannya ketika melihat Ian yang sedikit terbuka, dan pria itu kembali mengeluarkan sepotong senyum miring. Haruskah aku juga? Ian menatap Taeyong dengan tak percaya. Mata gadis itu sudah berkaca-kaca sejak tadi, dan mendengar penuturan Taeyong barusan tentang mengapa membuat kemarahan Ian mencipta. Dengan kasar gadis itu melepaskan rangkulan tangan Taeyong dari tubuhnya. Gadis itu bangun dari pangkuan tersebut dan sambil menghapus air mata yang terjatuh, ia memandang Taeyong penuh dengan kekecewaan. Sudah memasuki ruangan pribadi Taeyong dengan raut wajah yang menandakan kepanikan. Taeyong melihat raut wajah pria itu lantas saja mengernyitkan dahinya meminta penjelasan dari raut wajah di depannya. Tuan Kim, ada apa dengan wajahmu? Taeyong masih terlihat tenang dan juga santai, bahkan pria itu masih nyaman membaca korannya. Ini tentang Nona Jung.
kepolisian Seoul menyatakan fakta lain jika putri tunggal dari Kim Sang Hyun, pemilik King Hotel, kemungkinan hilang bukan tewas di tempat kejadian. Taeyong diam diri menatap lurus layar percaya tanpa ekspresi apapun. Meskipun begitu, Jun dapat mengetahui jika tuannya itu sedang menahan suatu kemarahan. Pada hari ini, kepolisian Seoul yang bekerja sama dengan tim investigasi dari London memberitahu publik tentang hal ini. Ternyata 2 bulan ini mereka melakukan investigasi tersembunyi dan berbasis di London. Tim yang berada di Seoul dengan hati-hati dan penuh kejelian mencari bukti mengenai kecelakaan tersebut. Jun menelan ludahnya sendiri ketika sorot mata Taeyong sudah berbeda. Dengan perlahan Fredo kembali melanjutkan penjelasan. Kenapa kalian tak menjalani hal itu dengan bersih? Suara yang berubah serak dengan intonasi dingin. Jun semakin menunduk dalam. Pria itu merasa menyesal karena melewatkan suatu hal penting saat melakukan pekerjaannya. Seharusnya dia dan timnya bisa lebih teliti dalam urusan jejak di sekitarnya. Untuk penemuan jejak tersebut, saya minta maaf. Kami sudah memastikan kasus ini sudah ditutup sebulan yang lalu. Tapi apa? Saya tidak tahu sejak kapan mereka dekat, tapi saya bisa pastikan jika Kim ingin menguntit pergerakan Nona dengan baik. Nona juga terlihat nyaman dengan pria itu. 2 hari yang lalu saya melihat mereka tertawa bersama di taman sambil memakan cotton candy. Tapi yang tadinya ada di tangan Taeyong kini terpecah dengan nas di atas lantai. Wajah pria itu terlihat memerah dengan orang yang mengeras. Matanya semakin menyeratkan suatu kemarahan besar yang tidak bisa diatasi. Pintu itu tertutup bersama dengan Taeyong yang sudah keluar dari sana. Jun masih duduk di sana di lantai dengan luka bibir di ujungnya. Pria itu perlahan tertawa dingin. Aku tahu marahmu bukan untuk kelalaianku. Pria itu terkekeh sambil menghapus darah di bibirnya. Marahmu itu untuk hatimu yang terbakar cemburu. Pintu kamar Ryan didobrak dengan keras dari luar, menyebabkan suara dentuman keras yang mampu membuat kedua gadis yang kini sedang bermain game di atas kasur terkejut. Mereka berdua dengan cepat berdiri dan bangkit dari kasur. Taeyong masih setia mencengkram rahang wajah kecil tersebut. Tatapan matanya semakin tajam dan sangat. Siapapun, termasuk Yan yang kini mulai ketakutan. Kau melakukan hal itu tanpa sepengetahuanku. Berani sekali kau tertawa bersamanya. Apa yang maksudmu? Yan berucap dengan berusaha payah. Opa, hentikan, kau menyakiti Yan. Suara sedikit meninggi namun sama sekali tak membuat Taeyong menghentikan kelakuannya. Taeyong menggerakkan giginya ketika melihat Lulu yang mulai keras kepala. Aku tak segan-segan akan meluk jika kau tidak menuruti perintahku. Tidak ada bentakan sama sekali, tapi aura dingin dan suara
suaranya terlihat serius membuat siapapun yang mendengarnya akan takut. Tapi Sulki hanya bisa memandang wajah Tiang dengan tidak percaya sekaligus emosi. Hampir saja Sulki melangkah lagi, namun langkahnya kembali terhenti ketika Yan mulai bersuara dengan lirih. Bisa kau bicara baik-baik, jawab Yan lemah. Tidak akan bisa. Wajah dingin Tiang dan tatapan tajam itu entah mengapa membuat hati Yan dibuat sakit. Aku tak tahu kenapa Opa bisa marah seperti ini, tapi tolong lepaskan aku. Mendengar hal itu, Tiang semakin mendekatkan tubuhnya. Tangan pria itu masih berada di tempat yang sama, tapi pria itu semakin mendekatkan wajah dinginnya di depan wajah Yan yang kini tidak lelah. Yan mulai muak emosi dan disitu pelan muncul ketika Tiang mengatakan kata-kata yang sangat bertolak belakang dengan sikapnya selama ini. Dengan sekuat tenaga, gadis itu mendorong kencang tegap Tiang hingga mampu terlepas dari genggamannya. Tiang terkejut ketika melihat Yan beraksi seperti tadi. Pria itu kini menatap wajah gadis itu yang mulai memerah dan matanya berkaca-kaca. Milikmu dalam arti apa? Dengan segala sikap bahas selama ini kau masih bisa berkata jika aku adalah milikmu begitu? Gadis itu berucap jujur dari hati. Nafas Tiang memburu dengan mata yang memerah. Tangan kanan pria itu terkepal kuat setelah memberikan sebuah tamparan keras di pipi mulus gadis itu. Ya, dia menampaknya sangat keras hingga menyebabkan Yan memukul di tempatnya berdiri dengan rasa sakit dan perih yang menjalar dari pipi kiri ujung bibirnya. Aku tidak akan mengerti. Dia mengelengkan kepalanya berkali-kali dengan mata pria yang mulai memanas. Bibir pria itu bergetar dengan raut wajah yang penuh dengan kesakitan. Yan sama sekali tak bisa melihat wajah pria itu karena gadis tuanya bisa menangis dengan menatap lantai di bawahnya. Aku tidak akan mengerti tentang cinta dan kasih sayang yang sesungguhnya. Aku mendapatkan hal itu, tapi aku tidak. Jadi jangan pernah memaksa aku untuk mengerti tentang perasaan itu, karena aku tidak akan pernah mau mengerti. Matanya bergetar ketika melihat tangan kanannya yang terasa kaku. Kristal bening itu akhirnya terjatuh dan kerapuhan pria itu mulai terlihat ketika pria itu mencengkram kuat tangan kanannya yang bergetar. Tangan kanan yang seolah-olah melakukan dosa besar, tangan kanan yang membuatnya menyesali hal barusan teramat dalam, tangan kanan yang tanpa dia sadari mampu menyakiti dan
dilukai gadis itu dan dia semakin membenci dirinya sendiri. Jika semua ini terjadi terus, maka pada akhirnya aku jatuh ke dalam jurangku sendiri.